Mengemban sebuah pekerjaan mulia sebagai dokter di pedalaman Kalimantan Tengah membuat Lisa, gadis belia yang cantik berdarah Sunda Cina itu berangkat menuju desa tempatnya akan ditugaskan itu menjadi sangat bersemangat. Berbagai petualangan hebat yang muncul dari berbagai sudut mistik dan yang non-mistik langsung menyambut dan mengiringi perjalanannya. Namun walaupun sudah dikawal oleh orang-orang asli pribumi, rombongannya akhirnya kewalahan juga. Ternyata kejadian-kejadian yang luar biasa mulai tak terkendalikan oleh mereka. Bahkan pada akhirnya Dr. Lisa harus bertahan hidup sendirian di tengah-tengah ganasnya hutan Kalimantan serta makhluk-makhluk astral yang ada di dalamnya. Bagaimanakah caranya bertahan hidup dan apa saja misteri-misteri tersembunyi yang selama ini tak pernah orang-orang tahu di tengah-tengah hutan Kalimantan, serta dapatkah ia lolos dari kejaran berbagai makhluk-makhluk gaib tanah Kalimantan yang katanya tak terkalahkan itu? Sebelum melanjutkan ke kisahnya, saya akan menyapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Neno Christian Dienelis Malimunan. Inilah kisah selengkapnya. Pagi itu di awal bulan Mei 2000 sekian-sekian, seorang gadis muda yang cantik berdarah asli Sunda Cina tampak keluar dari minibus dengan keringat yang menetes di dahi glowingnya. Dan begitu kakinya menginjak tanah, ia langsung dihampiri dan disambut oleh seorang pemuda tampan, tinggi dan berkulit putih bersih dengan begitu mesra. "Sayang, bagaimana perjalanannya?" tanya si pemuda tadi sambil tersenyum mesra dan menyamar tangan si gadis. "Cukup melelahkan. Kamu tahu sendiri kan kalau ini pengalaman pertamaku datang ke Kalimantan." Iya. Lalu ngomong-ngomong, sekarang kita kemana dulu nih? Langsung menuju tempat kamu bertugas atau bagaimana? Untuk hari ini tolong temanin aku cari hotel dulu ya, karena tempat tugas baruku itu jauh di pelosok, butuh 1 hari perjalanan agar sampai ke sana. Jadi aku butuh istirahat dulu. Jadi kamu beneran tidak mau nginap di kosan aku? Ya tidaklah, kita ini kan belum menikah. Iya maaf. Dan baiklah, sekarang aku akan bawa kamu ke hotel. Sip, tapi jangan jauh-jauh ya. Soalnya aku sudah capek banget nih, pengen cepat-cepat istirahat. Oke sayang. Lalu sepasang pemuda dan pemudi yang ternyata juga sepasang kekasih itu segera berlalu meninggalkan terminal dengan tergesa-gesa. Langkah keduanya kini tertuju ke sebuah hotel kecil yang tak jauh dari sana, yaitu sebuah hotel yang tampak sederhana dan sudah cukup berusia. Tapi meski begitu, selain masih sangat terawat dan layak huni, suasananya pun sangat nyaman dan menenangkan hati siapa saja yang menginap di sana. Oh ya, kalau ada apa-apa kamu langsung hubungi aku ya, ucap si pemuda kepada sang kekasih ketika keduanya sudah berhasil memesan sebuah kamar. Oke, nanti aku akan hubungi kamu saat makan malam ya. Iya, aku tunggu. Kemudian walaupun si pemuda masih terlihat sangat ingin terus bersama kekasihnya yang cantik itu, tapi akhirnya ia segera pamit karena tak nyaman berlama-lama berada di tempat itu. Apalagi ia juga sudah mempunyai pekerjaan yang siap menunggu. Sementara itu di sebuah desa yang masih sangat terpencil yang terletak jauh di pedalaman Kalimantan Tengah, tampak seorang lelaki tua berjalan mondar-mandir dengan gelisahnya. Entah apa yang sedang dipikirkannya, tapi yang jelas ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang benar-benar penting baginya. "Bapak kenapa sih kok seharian ini gelisah terus?" tanya sang istri sembari meletakkan kopi di atas meja. "Itu loh, Bapak sedang menunggu dokter itu. Kabarnya sih dia tiba di Kalimantan hari ini, tapi kok belum muncul juga ya?" Sabar Pak, kan menurut yang ibu dengar juga dokter itu berasal dari Bandung. Jadi wajarlah kalau dia akan datang terlambat. Bahkan mungkin dia baru sampai di desa kita ini besok pagi.
Iya, Bapak tahu itu. Tapi masalahnya sekarang keluarga kita benar-benar sedang membutuhkan orang seperti dia. Bapak bosan setiap hari ditanya oleh warga terus. Sabar Pak, kita tunggu saja. Dia pasti datang kok. Ah, baiklah. Bapak suruh saja Pebi sama Ropi untuk menjemput dokter itu dari kota. Hari ini juga? Tanya sang istri terperangah. Iya, hari ini juga. Karena sebagai kepala desa, Bapak harus mengambil sikap demi mempertahankan wibawa Bapak. Mempertahankan wibawa itu tidak mesti mendesak-desak begitu, Pak. Dokter itu pasti lelah karena perjalanan jauh. Bapak bukannya mendesak, hanya saja Bapak juga sekaligus ingin agar Ropi dan Pebi tahu mengawal dokter itu ke sini. Ya sudah, terserah Bapak saja. Pungkas sang istri sembari berlalu pergi. Ia tahu betul jika suaminya mempunyai sifat yang tak sabaran dan keras kepala. Jadi ia memilih mengalah dan membiarkan sang suami melakukan apa saja yang ia mau. 1 jam kemudian, 2 orang yang akan ditugaskan untuk menjemput sang dokter pun datang. Mereka berdua tampak siap dan bersemangat di hadapan Pak Kades. Hari ini kalian berdua jemput dokter itu dari kota Palangkaraya. Tugas kalian adalah mengawal dan menjaga agar dokter itu sampai di desa kita ini dengan aman dan selamat. Ucap Pak Kades mengingatkan. Dokternya laki-laki atau perempuan, Pak? Tanya Pebi ingin tahu. Pak Camat kebetulan lupa bilang, jadi kita masih belum tahu apakah dokternya perempuan atau laki-laki. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu kenapa kami harus menjemputnya? Tanya Pebi lagi. Kalian tahu sendiri bagaimana medan dan keadaan jalan menuju desa kita ini. Saya takut rombongan mereka akan tersesat atau menemui kesulitan lain. Tapi mereka pasti punya pemandu kan? Iya, mereka memang punya. Tapi saya yakin mereka tidak tahu semuanya. Jadi saya ingin kalian juga sekaligus memastikan jika mereka tak melakukan kesalahan sekecil apapun saat dalam perjalanan nanti. Nah itulah sebenarnya inti dari tugas kalian. Baik, kami mengerti Pak. Angguk Ropi dan Pebi bersamaan. Ya sudah, kalau begitu kalian boleh berangkat sekarang. Baik Pak, kalau begitu kami pamit dulu. Silahkan, tapi ingatlah untuk tetap waspada. Sebab sungai sedang meluap, jeramnya pasti besar. Tentu Pak. Lalu kedua orang pemuda tersebut akhirnya segera berangkat dengan penuh semangat dan tanpa banyak bertanya lagi. Sebab memang itulah tugas pokok kedua orang pemuda tersebut, yaitu sebagai penjemput dan pengawal bagi siapapun tamu atau orang baru yang datang ke desa mereka. Dan mereka itu ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan, pada saat yang sama sang dokter cantik itu pun sedang duduk santai menunggu jam makan malam bersama kekasihnya. Tak ada lain yang mereka bahas selain tentang tempat sang dokter itu nanti bertugas. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kamu akhirnya yakin bertugas di Kalimantan ini? Tanya sang kekasih memulai percakapan. Entahlah, yang jelas setelah kedua orang tuaku meninggal, jiwa petualanganku yang dulu lama terpendam sebelum kuliah kedokteran mendadak muncul begitu saja. Aku tahu tentang sifat kamu yang satu itu. Tapi yang masih membuat tanda tanya bagiku itu kenapa memilih Kalimantan dan di pelosok pula, itu yang hingga kini masih membuat aku bingung. Apa kamu tidak tahu betapa kerasnya kehidupan pelosok Kalimantan ini? Masalah itu aku masih belum bisa jawab, Chris. Tapi kalau bicara mengenai kerasnya pelosok Kalimantan, itu tak membuatku khawatir. Sebab setahuku para penduduk pribumi ini sangat ramah dan baik-baik semua kan? Iya, tapi maksudku bukan masalah penduduknya, Liz. Tapi apa? Nanti kamu tahu sendiri kalau sudah melihatnya. Ini justru membuat aku semakin penasaran saja. Desa sang dokter bersemangat. Ia langsung tersenyum tipis ke arah sang kekasih yang hanya tertunduk lesu tak berdaya. Di sisi lain, hari sudah gelap dan tak memiliki cahaya rembulan.
lantaran mendung tebal sejak tadi sudah menutupi cakrawala. Ropi dan Feby yang masih berada jauh di dalam hutan itu tak punya pilihan selain bersiap bermalam. Tampaknya ada sedikit keterlambatan dalam perjalanan mereka. Gila, seharusnya sekarang kita sudah di kota Palangkaraya, bukannya bermalam di hutan seperti ini, keluh Feby sambil memasang tendanya dengan cekatan. Kamu benar, Bi, jeramnya benar-benar dahsyat. Untung saja motor kita tadi tidak sampai jatuh ke sungai saat perahu kita hampir terbalik. Ya itulah repotnya, belum ada akses jalan. Jadi kalau ada apa-apa mesti lewat sungai dulu. Benar. Jadi susah dibayangkan betapa kerepotannya kita nanti saat membawa rombongan dokter itu ya. Iya, mudah-mudahan dokter baru itu tidak berubah pikiran setelah melihat medan yang akan dia tempuh nanti. Aku takutnya seperti yang sudah-sudah mereka putus asa dan berbalik arah. Aduh, kalau sampai begitu lagi aku akan marah habis-habisan dokter itu. Percuma ingin jadi abdi negara kalau susah dikit saja langsung menyerah. Iya benar, aku setuju, kita ceburkan saja dia ke sungai. Benar, hahaha. Dan kalau dia melawan, kita diam dulu, Bi. Sentak Ropi tiba-tiba yang membuat Feby langsung menghentikan perkataannya. Ada apa? Ada yang aneh. Apaan yang aneh? Sepertinya ada yang sedang mengincar kita. Hah? Siapa? Sakarak. Sakarak? Bagaimana bisa dia menemukan kita sih? Itu dia masalahnya. Padahal sejak tadi siang aman-aman saja kan? Ini pasti pertanda tak baik. Kalau begitu cepat kita tinggalkan saja tempat ini. Ya kita bisa celaka kalau sampai dia berhasil menemukan kita. Benar. Dan bikin repot juga. Ucap Ropi sembari bergegas membongkar tenda dengan tergesa-gesa. Lalu 10 menit kemudian kedua pemuda tersebut akhirnya sudah meninggalkan tempat itu. Mereka tak tahu lagi harus singgah atau bermalam di mana lagi. Sebab dimanapun posisinya kalau masih berada dalam wilayah hutan akan tetap berbahaya juga. Sedangkan untuk sampai ke desa terdekat masih ada sekitar 25 km lagi. Kayaknya kita harus jalan terus, Bi. Hutan ini masih dalam wilayah kekuasaan Sakarak kan? Celetuk Ropi dengan wajah tegang. Benar, salah sedikit saja kita bisa celaka. Angguk Feby yang saat itu sedang bertugas mengemudi motor. Kamu sih pakai acara lupa bawa penangkalnya. Ah, kamu juga kenapa tidak bawa? Ya soalnya penangkalnya ada dalam dompetku. Lalu? Nah masalahnya sekarang dompetku lagi disita sama si Arindu. Itu gara-gara telat bayar hutang kopi kita kemarin. Waduh, dompet kamu disita. Jadi sekarang kamu tidak bawa dompet? Tidak. KTP juga tidak. Wah, sia sekali nasib kamu. Tapi nomor handphone dari pemimpin rombongan yang akan mengantarkan dokter itu besok ada kan? Kalau itu sih ada. Syukurlah, aku kira juga ikut disita oleh Arindu. Untungnya tidak. Ya awalnya aku mengira Arindu cuma mengancam saja. Tidak taunya dia malah beneran. Nyesal juga nyuruh dia ngambil dompetku dari dalam tas. Terus kalau kamu nanti ke warung kopinya Arindu, apakah dompetku akan disita juga? Entahlah, utang kopi kamu juga banyak sama dia kan? Tapi ngomong-ngomong, kita kok malah bahas masalah penyitaan dompet sih? Iya ya. Ini ngomong-ngomong Sakarak tadi ngejar atau tidak ya? Entahlah, tapi yang jelas tuh buku sekarang tidak merinding. Dan mandauku pun tidak terasa panas. Jadi artinya sejauh ini belum ada makhluk berbahaya yang berada di sekitar kita. Baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan kita bisa sampai di desa Talio dengan selamat. Jadi kita nanti bisa istirahat di sana. Tukas Feby mengakhiri sementara Ropi hanya mengangguk setuju. Dan sementara itu juga ketika mereka berdua sedang berjuang agar sampai ke desa terdekat, Lisa sang dokter cantik yang akan mereka jemput itu sekarang sedang tertidur pulas di kamarnya. Ia tak tahu kalau dua orang pemuda dari desa tempatnya bertugas nanti sekarang sedang berjuang antara hidup dan mati. Itu semua hanya untuk menjemput, membawa dan memastikan kalau dirinya besok selamat sampai tujuan. Sementara itu pagi terasa datang begitu cepat. Lisa bahkan masih merasa ngantuk sekali saat pagi-pagi buta sang kekasih sudah datang menemuinya. Dan dengan agak malas-malasan ia membukakan pintu untuk kekasihnya.
Ini baru jam 5 pagi, Chris. Memangnya rombongan yang mengantarkan aku sudah siap? Tanya Lisa pelan kepada sang kekasih yang saat itu sedang berjalan hilir mudik dengan tampang kebingungan. Rombongan penunjuk jalan bayaran sih masih siap-siap, tapi tadi mereka mengatakan telah mengubah jadwal keberangkatan. Sahut sang kekasih dengan cepat. Oh ya, kenapa? Entahlah, aku masih belum tahu alasan jelasnya. Namun yang pastinya setelah tadi mereka didatangi oleh 2 orang pemuda desa, mereka langsung mengubah jadwalnya. Lantas ada apa dengan kedua pemuda desa itu? Aku jadi nggak ngerti nih. Teletuk Lisa dengan dahi berkerut. Mereka berdua mengaku ditugaskan untuk menjemput kamu. Jadi mereka mendesak agar kita semua berangkat lebih awal. Sebab mereka mempunyai pandangan tersendiri yang sulit diterima logika. Apa-apaan sih ini kok jadi mendadak begini? Ya mana aku tahu. Yang jelas kedua orang pemuda itu sedang menunggu kamu di depan. Sebaiknya kamu temui saja mereka. Setidaknya agar mereka berdua jadi tenang. Baiklah kalau begitu. Kemudian setelah sedikit berbenah diri, Lisa pun segera menemui kedua orang pemuda tersebut. Dan setelah saling berkenalan, yang tentu saja sempat membuat kedua orang pemuda tersebut menganggap kaget akan kecantikan sang dokter. Lisa akhirnya mengerti maksud dan tujuan mereka. Baiklah kalau begitu, kita berangkat jam 7 tepat bagaimana? Tanya Lisa memastikan. Iya Bu Dokter, kami setuju dan kalau begitu kami tunggu di sini saja. Oke silakan dan saya akan bersiap-siap dulu ya. Baik Bu Dokter. Lalu saat Lisa sedang berkemas, sang kekasih pun tampak sibuk membantunya. Dan sambil membantu itu, ia tak henti-hentinya ngomel tak karuan. Sulit dipercaya kamu telan begitu saja perkataan pemuda-pemuda itu. Bahkan langsung setuju dengan perubahan jadwalnya. Padahal kamu bisa saja mempertahankan jadwal sebelumnya kan? Memang apa salahnya menuruti mereka? Kan mereka dari desa Batua. Jadi tentu mereka tahu bagaimana seluk-beluk jalannya. Lagian mereka memang bertugas menjemputku kan. Masalahnya kita sudah membayar mahal para PJB loh. Kalau ditambah lagi dengan 2 orang pemuda ini, maka bayarannya akan bertambah. Tapi kamu dengar sendiri kan, kalau mereka berdua tadi nggak meminta bayaran apapun. Itu sih cuma manis di bibir saja. Aku sudah hafal dengan orang-orang seperti itu. Gak boleh berpikiran begitu, Chris. Kamu pun juga pendatang di sini, jadi belum tentu semua yang kamu pikirkan itu benar. Iya, tapi ini bukan masalah pendatang atau tidak. Namun kita memang nggak boleh percaya begitu saja dengan penduduk pribumi. Apalagi ini adalah Kalimantan. Mitos dan mistisnya masih kental. Memang apa hubungannya dengan mitos dan mistis? Ya bisa saja mereka memanfaatkan itu untuk memperdayakan kita. Bisa saja mereka berpura-pura bilang inilah, bilang itulah, ujung-ujungnya uang. Aku sering membaca buku-buku dari artikel tentang kebudayaan masyarakat Kalimantan. Tauku hal-hal seperti itu jarang dan hampir nggak pernah terjadi. Masyarakat Kalimantan nggak pernah menyalahgunakan mistis demi memperdayakan sesama. Kamu lihat saja nanti sampai di wilayah pedesaannya, buktikan saja sendiri. Terserah kamu saja deh, yang jelas aku akan tetap berprinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Aku dukung prinsip kamu itu. Hanya saja saat di sana nanti kamu harus tetap waspada. Apalagi aku sudah nggak bisa lagi menjaga kamu setiap saat. Tukas sang kekasih akhirnya sembari narik napas panjang. Jangan khawatir, dari dulu kita memang sering LDR kan. Kok kamu ngomong gitu? Loh, memang benar kan? Iya sih, tapi itu semua karena karir bukannya karena mau. Sudahlah. Bukan waktunya membahas itu, mendingan kita fokus saja sama pekerjaan kita masing-masing. Aku bisa kok jaga diri. Baiklah, tapi yang jelas setiap bulan aku akan menguji kamu ya. Baiklah, tapi yang jelas setiap bulan aku akan mengunjungi kamu ya. Iya baguslah, tapi aku nggak mau jika itu nanti akhirnya malah akan mengganggu pekerjaanmu. Oh nggak ngeganggu sama sekali. Ya baguslah kalau begitu. Akhirnya tak terasa kini jam sudah menunjukkan pukul 7 tepat dan berhubung Lisa sudah selesai berkemas, mereka pun segera bersiap-siap. Apalagi saat itu rombongan PJB pun sudah datang semuanya. Jadi mereka tak punya alasan lagi menunda-nunda jadwal keberangkatan ke desa yang akan dituju.
2 jam perjalanan rombongan yang totalnya ada 8 orang dan menggunakan 2 mobil itu masih jauh dari kata sampai. Kemungkinan mereka akan memasuki wilayah yang dituju sekitar 10 jam lagi, dan itu pun masih belum terhitung dengan berapa lama waktu yang akan mereka tempuh agar benar-benar tiba di desa Batuah nanti. Dan selama perjalanan yang panjang itu, Lisa mempergunakannya untuk lebih akrab lagi dengan Ropi dan Feby. Ia ingin mengorek informasi sebanyak-banyaknya dari kedua orang pemuda tersebut agar nanti bisa berbaur dengan baik saat sudah tiba di tempatnya bertugas. Tenang Kak Feby, motor kalian aman kok, mereka tadi sudah mengikatnya dengan kuat di belakang, ucap Lisa memulai pembicaraan. Saya sedang tidak meragukan itu Bu Dokter, tapi tidak enak saja rasanya harus ikut mobil segala, takut merepotkan, sahut Feby sembari tersipu malu. Dan lumayan hemat bensin, celetuk Chris tiba-tiba yang membuat Lisa langsung menelik tak suka. Nah, kalimat itu yang kami takutkan, seloroh Ropi menanggapi. Tampaknya ucapan Chris tadi sedikit mengganggu perasaannya. Sudah, jangan dengarkan dia. Justru lebih enak kakak berdua ikut mobil ini, jadi lebih mudah juga menunjukkan jalan bagi kita semua kan, ucap Lisa dengan buru-buru untuk mendinginkan suasana yang hampir memanas gara-gara ucapan konyol kekasihnya tadi. Iya Bu Dokter, tapi sekali lagi kami mohon maaf kalau jadi merepotkan, ucap Feby dan Ropi bersamaan. Iya tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kita baru tiba di desa Batuah tepatnya kapan ya? Oh, itu mungkin tengah malam nanti Bu. Oh begitu, lama juga ya. Lumayan, tapi Bu Dokter tidak keberatan kan? Oh sama sekali tidak, aku justru merasa lebih tertarik mengabdikan diri di tempat yang benar-benar membutuhkan tenagaku. Jujur saja Bu Dokter, sebelumnya kami tak pernah berpikir dan menyangka kalau Bu Dokter ternyata seramah dan sebaik ini. Kebanyakan para pendatang seperti Bu Dokter ini akan merasa lebih hebat dan lebih pintar dari penduduk asli. Jadi kami pun sudah tidak heran jika ada pendatang yang cenderung tidak mau mendengar nasihat-nasihat kecil dari orang-orang seperti kami. Kak Feby dan Kak Ropi tenang saja, saya bukan orang seperti itu. Jadi kalau ada nasihat, petuah dan saran-saran yang ingin disampaikan, saya sangat menghargainya. Sebab saya berada di tanah kalian, maka sudah sepatutnya juga saya menghormati kebudayaan serta adat istiadat kalian. Terima kasih Bu Dokter, kalau Bu Dokter memang bisa begitu, maka kami pun akan melakukan hal sama. Kami tidak akan pernah meremehkan adat istiadat yang Bu Dokter bawa dari kampung halaman Bu Dokter sendiri. Iya Kak, kita jadi saling menghormati antara satu dan lainnya. Benar Bu Dokter. Saya boleh apa saja pantangan yang ada di desa Batuah itu? Oh, boleh sekali. Kalau nanti misalnya tiba-tiba Chris terkikik sendiri yang membuat mereka jadi keheranan karenanya. Ada apa Chris? Tanya Lisa tak mengerti. Tidak ada apa-apa kok, aku cuma teringat saat-saat lucu kita. Ingatkan saat pesta ulang tahun kamu kemarin, aku colekin krim ke hidung kamu. Oh, aku kira apaan? Desah Lisa sambil tersenyum kecut. Ia langsung tahu kalau saat itu Chris sebenarnya hanya mencoba mengalihkan pembicaraannya dengan Feby. Kok kamu cuma jawab gitu sih sayang? Loh, lalu aku mesti jawab apa? Tahu terserah kamu. Tukas Chris sambil membuang muka. Tampak betul jika ia sekarang sedang kesal, tapi entah apa yang dikesalinya. Dan sementara itu pada saat yang bersamaan, entah kenapa juga Ropi tiba-tiba merasakan mandaunya sedikit hangat. Ini tak pernah terjadi sebelumnya, karena mengingat saat itu mereka sedang tidak berada di tengah hutan atau tempat angker. Ada apa ya? Masa iya ada makhluk berbahaya di sekitar sini? Gumam Ropi dalam hati. Kamu kenapa Pi? Tanya Feby. Seketika saat melihat perubahan sikap sahabatnya itu, ia hafal betul bagaimana ekspresi Ropi jika sedang merasa tegang. Tidak apa-apa Bi, lewat jalur pribadi saja ya, sahut Ropi sambil memberikan isyarat kalau mereka akan segera berbicara menggunakan bahasa daerah. Baik, angguk Feby setuju.
Matahari mulai terbenam di ufuk barat dan suasana sepi pun langsung menyelimuti desa Batuah. Ini memang biasa terjadi sebab desa Batuah ini hanya terdiri dari puluhan rumah saja. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengherankan jika sore-sore begini penduduknya sudah enggan keluar dari rumah. Tapi yang sebenarnya juga itu bukan alasan utama dari sepinya desa ini. Justru suasana sepi itu terjadi baru beberapa bulan terakhir ini. Ternyata saat ini warga desa sedang diteror oleh makhluk aneh yang misterius. Makhluk aneh ini akan muncul antara jam 5 hingga jam 12 malam. Ia berkeliaran mencari ternak warga untuk diisap otak dan darahnya. Dan walaupun sejauh ini tak ada satupun nyawa warga yang menjadi korban, namun tetap saja ini adalah teror menakutkan. Sudah puluhan ternak yang mati olehnya. Jadi para warga mulai ketakutan jika nanti akhirnya makhluk itu akan mengincar manusia jika ternak-ternak mereka sudah habis. Lalu menurut Bapak, kita harus bagaimana untuk menyikapi hal ini? Tanya Pak RT serius ketika malamnya ia diundang oleh Pak Kades untuk membahas hal tersebut di rumahnya. Itulah yang masih saya bingungkan, Pak. Kita semua tak ada satupun yang pernah melihat wujudnya. Dan tak ada juga laporan warga yang diserang oleh makhluk itu. Selain hanya matinya ternak-ternak mereka, jadi usaha kita menyelidiki makhluk ini malah semakin sulit. Sahut Pak Kades menerangkan. Lalu apakah kita akan melaporkannya ke kecamatan? Itu juga akan sangat rumit. Kita diminta untuk memberikan laporan yang konkret dan ada sudut pandang medisnya. Mereka tidak akan percaya kalau kita melaporkan karena dimakan makhluk misterius. Iya juga ya Pak. Saya juga dengar-dengar kalau pihak kecamatan justru menganggap ternak-ternak itu mati hanya gara-gara keracunan saja. Nah itu dia, makanya saya sangat menantikan kehadiran dokter baru itu. Mudah-mudahan dia bisa membantu kita untuk memecahkan masalah ini. Tapi kan dia bukan dokter hewan, Pak. Iya, tapi tetap dokter kan? Iya juga ya. Nah, jadi kesimpulannya kita tunggu saja dokter itu dulu. Saat ini saya juga sudah menugaskan Ropi dan Febi untuk ikut menjemputnya. Jadi mungkin mereka akan tiba malam ini juga. Hah? Malam ini juga, Pak? Iya, emangnya kenapa, Pak? Oh, tidak apa-apa. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja. Katakan, Pak, memangnya ada apa? Saya tahu kalau Bapak juga salah satu ketua adat di desa ini. Jadi kalau Bapak berkata seperti tadi, pasti ada apa-apanya. Jadi begini Pak Kades, kita semua tahu sendiri kalau siang tadi di dalam hutan Misupang terjadi kecelakaan yang menewaskan salah satu penduduk dari desa Tandruk. Nah, dengar-dengar jenazahnya masih belum bisa dievakuasi hingga saat ini karena pohon yang menimpanya sangat besar sekali. Inilah yang menjadi kekhawatiran saya. Pak Kades tahu sendiri bagaimana suasana hutan Misupang jika ada jenazah di dalamnya. Ya. Maka menurut mitosnya hutan itu akan hidup. Nah, bisa dibayangkan sendiri bagaimana nasib rombongan dokter itu jika mereka sampai kemalaman di tengah hutan Misupang. Ya Tuhan, kenapa hal itu tidak terpikirkan oleh saya ya? Padahal bisa saja tadi siang saya meminta mereka untuk menunda perjalanannya. Kalau begitu cepat hubungi mereka, Pak. Tidak bisa, tadi Febi baru saja mengirim pesan kalau mereka mulai memasuki wilayah tanpa sinyal. Hah? Jadi mereka sudah berada di wilayah kita? Benar, hanya saja masih belum sampai di wilayah hutan Misupang. Tapi baru sampai di wilayah Sungai Barito. Wah, gawat Pak kalau begitu. Iya, sangat gawat, makanya saya jadi kepikiran untuk tetap mengirimkan pesan untuk Febi. Siapa tahu dia dapat sinyal. Saya setuju Pak Kades. Kalau begitu saya tinggal sebentar ya Pak. Silahkan Pak. Lalu dengan langkah tergesa Pak Kades menuju ke ruangan kerjanya sebab handphonenya selalu diletakkan di sana. Ini semua karena desa mereka itu memang daerah yang susah sinyal. Jadi kalau ingin menggunakan alat telekomunikasi, mereka harus memiliki alat penangkap sinyal atau antena sinyal sendiri bersambung.